Siang Ibu, perkenalkan nama saya Kristianto Tepo dari kelas Farmasi C semester 4 kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang sokletasi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari sokletasi. Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Yang berikut metode sokletasi. Metode sokletasi seakan merupakan penggabungan antara metode maserasi dan perkolasi. Jika ada metode pemisahan minyak atsiri atau distilasi uap, tidak dapat digunakan dengan baik karena persentase senyawa yang akan digunakan atau yang akan diisolasi cukup kecil atau tidak didapatkan pelarut yang diinginkan untuk maserasi ataupun perkolasi ini. Maka cara yang terbaik yang didapatkan untuk pemisahan ini adalah sokletasi. Yang berikut adalah nama-nama instrumen dan fungsinya. Pertama, kondensor berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembangan. Kedua, timbal atau klonsong berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga, pipa V atau pipa uap berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Yang berikut keempat, sifon. Sifon berfungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutannya penuh kemudian jatuh ke labu alas bulat, maka hal ini dinamakan satu siklus. Yang terakhir, labu alas bulat berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Baik, yang berikutnya yaitu kegunaan sokletasi. Yang pertama, sampel diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Yang ketiga, proses sokletasi berlangsung dengan cepat. Yang keempat, jumlah sampel yang diperlukan sedikit. Yang kelima, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Selanjutnya, kelemahan sokletasi. Yang pertama, tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas, karena akan terjadi penguraian. Yang kedua, harus dilakukan intensifikasi setelah penyaringan dengan menggunakan pereaksi Mayer, Wanger, dan reagen-reagen lainnya. Yang ketiga, pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Baik, yang berikut syarat-syarat pelarut yang digunakan dalam proses sokletasi. Yang pertama, pelarut yang mudah menguap heksan, eter, petroleum eter, metil, klorida, dan alkohol. Yang kedua, titik didih pelarut rendah. Yang ketiga, pelarut tidak melarutkan senyawa yang diinginkan. Yang keempat, pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi. Yang kelima, pelarut tersebut akan terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Yang keenam, sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, polar atau non-polar. Yang berikut, pelarut umumnya dipengaruhi faktor berikut. Yang pertama, selektivitas. Yang kedua, kelarutan. Yang ketiga, kemampuan tidak saling bercampur. Yang keempat, kerapatan. Yang kelima, reaktivitas. Yang keenam, titik didih. Yang berikut, metode sokletasi yang lebih efisien antara lain. Yang pertama, pelarut organik dapat menarik senyawa organik dalam bahan alam secara berulang kali. Yang kedua, waktu yang digunakan lebih efisien. Yang ketiga, pelarut lebih sedikit dibandingkan dengan metode maserasi dan perkolasi.